Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Jumpa lagi ya dengan saya Laras Lesdiantoro di edisi tanggal 23 April tahun 2025. Wow, market bener-bener wow. Seperti roller coaster, iya gimana enggak ini. Kemarin waktu saya analisa, saya sampaikan bahwa kalau nanti tembus 3.450 bakal ke 3.500 dan ternyata nyaris aja sih ya. Jadi kalau ini saya pakai Paperstone dan yang lainnya itu nggak sampai persis 500, tapi kalau Owanda itu bisa sampai 500. Nah setelah itu market balik turun, tertahan di 50-an yang memang saya perkirakan itu menjadi support yang cukup kuat, dan ketika turun tentu jadi resisten ya. Support become resisten, tapi akhirnya jebol juga dan close-nya di bawah banget. Yang wow banget selisih antara high dan low itu lebih dari 130 dolar. Itu tinggi sekali. Memang ini transaksi terjadinya secara impulsif ya. Penuh dengan ketakutan. Jadi ini emosional banget tradingnya. Harganya lompat-lompat dan kejutannya lagi tadi pagi itu gap down dan gapnya lumayan tinggi. Melebihi weekly gap down padahal ini daily gap down. Ya tentu ini adalah akibat fundamental yang sedang terjadi saat ini ya. Kemudian untuk hari ini bagaimana? Ya, ini sebelum saya memulai rekaman tadi saya sudah cari-cari area di bawahnya. Ternyata di bawah itu banyak imbalance, selisih antara high sebelumnya dan low setelahnya. Nah ini imbalance. 1, 2 ini parah ini. Kemudian 3. Nah jadi kalau turun arahnya ke arah-arah ini. Hanya saja nih saya pikir market masih akan naik. Kenapa sih Pak ngotot market mau naik? Iya, karena fundamentalnya belum bagus gitu dan secara teknikal ini belum benar-benar dianggap sebagai pembalikan arah, tidak menjadi bearish. Makanya ini walaupun gap down, market bawa naik lagi. Nah, secara daily ini akan menjadi resisten. Jadi close yang kemarin akan jadi resisten di sekitar 81 ya, sekitar angka itu. Kemudian resisten berikutnya justru di open yang lalu di sekitar 423. Nah, tentu resisten berikutnya adalah ini 500. Jauh banget ya. Iya, memang jauh banget. Dan ini adalah area supply. Kalau harga ke arah ini lagi, kemungkinan dia akan ditampol turun lagi. Kira-kira seperti itu. Nah, sebaliknya kalau turun itu kejarannya ke ini. Harga-harga ini yang saya buat kotak-kotak merah ini. Nah, ini jangka panjangnya. Dan sebelum lanjut, kita buka dulu untuk kalender ekonomi hari ini. Jam 20.45 ada S&P Global Service PMI diperkirakan turun tipis dari 54,4 menjadi 52,8. Ini buruk untuk ekonomi, biasanya baik untuk emas. Kemudian S&P Global Manufacturing PMI diperkirakan turun tipis juga dari 50,2 menjadi 49,4. Lagi-lagi ini buruk untuk ekonomi, biasanya baik untuk emas. Kemudian New Home Sales diperkirakan naik, tapi naiknya tipis banget nih. Dari 676.000 menjadi 680.000. Ya kalau naik biasanya kan baik untuk ekonomi, tapi ini tipis banget. Kemudian New Home Sales month-on-month bulan Maret diperkirakan turun dari 1,8% menjadi 0,2%. Ini buruk untuk ekonomi, baik untuk emas. Ya, secara umum ini mendukung untuk kenaikan emas ya. Dan ini ternyata emas sudah bergerak ke resisten yang saya buat tadi. Nah, dia cenderung bergerak terus.
Kita geser ke 4 jam. Di 4 jam ya, nah ini opennya di bawah, nah dia langsung ngejar. Tidak ada support resisten tambahan dari 4 jam. Dan kondisinya sudah netral, mungkin dia akan balik naik lagi, bisa jadi. Kemudian kita lihat di 1 jam. Oh, ternyata ada oversold di sini ya, harusnya kita buy. Nah, ini bergerak naik. Kemudian di 15 menit nih. Iya, kalau kode-kodenya ini sebenarnya open buy pagi. Nah, secara keseluruhan market belum benar-benar siap untuk jatuh. Walaupun nih tanda-tanda jatuh sudah muncul di sini. Tapi ini pagi ini untuk pasar Asia ini terjadi berkain hunting. Banyak yang beli di harga murah. Yang gimana nggak murah? Kalau sebelumnya di 380-an. Nah, sekarang aja nih setelah bergerak cukup jauh itu sudah di 381. Berarti kan ya murah ya. Banyak yang beli di sini sehingga market lanjut naik. Resisten-resistennya sudah saya sebut ya. Berarti resistennya tinggal ini. Hati-hati kalau masuk ini zona supply. Bisa jadi dia ditampol turun. Dengan support nih, saya pikir support satunya di angka ini di 81. Anggap aja 80 lah, mepet banget. Nah, kemudian support berikutnya saya pikir di sini. Ya ini 281, ini aduh jauh banget. Kayaknya nggak ke sini deh. Mungkin ada harga-harga yang lebih rendah. Kita lihat dulu ke 4 jam. Harga-harga yang lebih tinggi kalau lebih rendah. Iya tetap saja di 81, kemudian sekitar 240. Kira-kira di situ ada support. Tapi saya pikir nggak sejauh ini ya. Ini kok pagi-pagi udah naik itu. Iya mungkin yang menjadi ganjil ini zona ini. Zona imbalance dari 1 hari ini akan menjadi ganjal penurunan. Sementara untuk nahan naik ini zona supply di sini. Seperti biasa saya ingatkan kembali, tidak ada satupun teknik analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.